Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Fajr Ayu Wahyuni. Video kali ini akan membahas tentang pendidikan sebagai ilmu dan seni. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Maksudnya, ia juga merupakan pemikiran yang kritis, metodis, dan sistematis tentang pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu ini memiliki sifat empiris, rohaniyah, normatif, historis, teoristis, dan praktis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sebagai seni atau mendidik sebagai seni. Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun demikian, praktek pendidikan atau mendidik itu juga adalah seni. Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya berada di luar dari daerah ilmu. Sehubungan dengan itu, para ahli pun Gilbert Haggett mengibaratkan sebagaimana praktek pendidikan sebagaimana seseorang mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, menulis surat untuk sahabat. Sedangkan menurut Glage, seni mendidik itu adalah keterampilan yang hanya dimiliki beberapa orang. Maksudnya jarang sekali ya yang memiliki keterampilan tersebut. Dan mereka tidak dapat menjelaskan secara sistematis bagaimana mereka mempraktekkan keterampilan itu. Selanjutnya, pendidikan sebagai seni juga. Bagaimana caranya kita hidup dengan anak-anak sesuai yang dikemukakan oleh A.S. Neill, bahwa mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu, tetapi adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Walaupun kita dapat menyajikan pelajaran dengan baik, tetapi hal seperti itu tidak dapat menemukan suatu hubungan yang vital dengan anak-anak. Selain itu, menurut Bettel dan Shannon, paham konstruktivisme juga mengakui bahwa pendidikan bukan sekedar ilmu tetapi juga seni. Dalam analisis implikasi konstruktivisme terhadap proses mengajar Paul Suparno 1997 mengemukakan bahwa tugas seorang guru adalah membantu agar siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasi yang konkret. Maka strategi mengajar perlu juga disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi murid. Oleh karena itu, tidak ada suatu strategi yang satu-satunya yang dapat digunakan dimanapun dan dalam situasi apapun. Maksudnya adalah strategi yang disusun selalu hanya menjadi tawaran dan saran, bukan suatu menu yang sudah jadi. Proses pembelajaran di sekolah dasar merupakan sebuah perpaduan antara ilmu dan seni atau kreativitas. Pasalnya, selain memiliki ilmu, guru di sekolah dasar dituntut untuk memiliki kreativitas atau jiwa seni dalam mengajar anak-anak yang pada dasarnya masih dalam usia bermain. Sebagai contoh, seorang guru sebaiknya menyisipkan permainan-permainan, nyanyian-nyanyian yang disukai anak-anak. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak tersebut dapat merasa nyaman dan pembelajaran pun dapat lebih mudah diterima oleh anak-anak tersebut. Pendidikan merupakan ilmu pendidikan dalam rangka memahami dan mempersiapkan suatu praktek pendidikan. Namun dalam prakteknya, pendidikan harus kreatif, skenario atau persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Pendidik perlu melakukan improvisasi. Dalam hal ini, pendidik harus memperlihatkan karakteristik peserta didik. Esensinya bahwa praktek pendidikan itu hendaknya merupakan panduan ilmu dan seni. Dalam hal ini, pendidik juga mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya seperti potensi efektif, kognitif, dan psikomotorik. Selain tanggung jawab, pendidik juga memiliki tugas yang besar untuk dapat membuat anak didiknya paham terhadap ilmu yang diajarkan.
Pendidik memiliki tanggung jawab dan tugas. Tugasnya adalah mengajarkan peserta didik, membimbing peserta didik, dan memberikan pengarahan terhadap peserta didik, memberikan dorongan dan mental, dan juga memiliki tanggung jawab pendidik, yaitu mengoreksi pendidik, memberi inspirasi kepada pendidik, memberikan informasi kepada pendidik, mengorganisasi pendidik, memotivasi pendidik, memberi ide-ide kepada pendidik, memberi fasilitas kepada pendidik, membimbing dan menyontohkan serta mengelola kelas dan mengevaluasi pendidik.